Punya budget 2 hingga 3 jutaan tapi bingung nih mau ambil yang mana? Karena di range harga ini rame banget pilihannya. Dan hari ini ada 3 yang menurut saya paling menarik buat dibahas. Ada Moto G57 Power, Samsung Galaxy S17 LTE, dan Poco M7 Pro 5G. Tiga-tiganya sama-sama punya daya tarik masing-masing. Tapi setelah saya pakai semuanya, ada satu yang rasanya lebih ngena buat dipakai harian. Penasaran yang mana? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Dari segi desain, ketiganya punya vibe yang berbeda banget. Samsung Galaxy S17 LTE itu tampil lebih simple, clean dan ringan juga, cuma sekitaran 190 gram. Nah, kalau Poco M7 Pro justru datang dengan gaya khas Poco yang bold dan juga lebih modern. Masih enteng juga. Banyak aksen yang justru berbeda dari dua lawannya kali ini. Nah, Moto G57 Power ini justru beda sendiri ya. Dibilang kalem iya, dibilang modern juga iya banget. Ini mungkin berkat warna Pantone yang tetap jadi ciri khas smartphone Moto. Feel-nya tuh lebih solid, lebih rugged, tapi nggak bulky. Ada sertifikasi IP64, terus udah lulus standar MIL STD 810H juga nih. Feels penggunaannya masih kokoh tapi tetap nyaman. Bukan yang licin-licin glossy gitu. Kalau kamu tipe yang suka aktivitas outdoor atau sering jatuh-jatuhin HP tanpa sengaja, ini kerasa lebih aman sih. Ketiganya bagus semua, tapi kalau masalah selera, kamu lebih suka yang mana? Kalau saya, warna Pantone dari Moto G57 Power ini selalu jadi pembeda yang menarik. Oh ya, sebelum itu, untuk Moto dan Poco sih udah kasih chargeran ya, berada di dalam box penjualannya. Tapi Samsung Galaxy S17 nggak ngasih itu, meskipun pada penjualannya dikasihnya terpisah ya, selama stok masih ada. Layar, dari soal layar, ini ada 3 layar, 3 karakter. Samsung Galaxy S17 kasih Super AMOLED yang akurat warnanya, enak buat nonton dan edit foto. Nah, sedangkan di Poco M7 Pro jelas terang banget karena peak brightness-nya bisa sampai 2100 nits. Cocok nih buat kamu yang sering outdoor. Nah, sementara untuk Moto G57 Power pakai panel IPS LCD yang punya fitur Color Boost Display dengan brightness tembus 1050 nits. Emang nggak seterang Poco M7 Pro, tapi masih tetap nyaman di outdoor. Warna tetap ngejreng. Udah gitu support Dolby Atmos plus high-res audio yang bikin experience nonton video atau streaming Netflix jadi terasa lebih puas. Kalau kamu bukan butuh layar super slow kayak Poco, layar Moto G57 Power ini terasa lebih natural sih, seperti asli dan aman dipakai lama. Performa. Nah, ini bagian yang mulai kelihatan bedanya. Samsung Galaxy S17 pakai Helio G99 yang kemampuannya kita tahu masih aman dan stabil buat harian. Di tes pakai Antutu Benchmark versi 11 bisa dapetin skor 538.000. Poco M7 Pro lebih nendang nih dengan Dimensity 7025 Ultra yang memang kencang di kelas mid-range. Pakai Antutu Benchmark versi 11 bisa dapet di 689.000. Buat dipakai main game kayak Mobile Legends sampai ke PUBG Mobile masih aman. Tapi Moto G57 Power membawa sesuatu yang menarik nih. Dia pakai Snapdragon 6S Gen 4 terbaru dengan skor tembus Antutu 843 ribuan yang bisa expand sampai 24 GB. Dan setelah saya pakai, responnya berasa banget. Buka tutup aplikasi cepet, pindah-pindah multitasking serba smooth, sampai Genshin Impact di settingan lowest masih aman. Dan pengelolaan panasnya terasa lebih stabil walau dipakai lama. Kalau bisa bilang sih mau nyari yang efisien bisa ambil A17. Buat performa lumayan bisa ambil Poco M7 Pro. Tapi kalau mau yang sekalian beda dari segi performa yang lebih ngebut, Moto G57 Power bisa jadi jawabannya. Apalagi punya kombinasi yang pas buat dipakai lama-lama tanpa cepat panas dan tanpa ngedrop performanya. Oh iya, Moto G57 Power dan Poco M7 Pro 5G keduanya udah support 5G ya. Sedangkan Samsung Galaxy S17 LTE belum nih. Kamera ini yang lumayan bikin saya kaget. Moto G57 Power pakai kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600 yang sama-sama udah kasih tahu bukan sensor kaleng-kaleng. Ditambah ada Moto AI Photo Enhancement yang otomatis nambah detail, warna, dan stabilitas. Nah, Samsung A17 LTE bawa 50 megapiksel yang udah dilengkapi OIS. Penting nih buat foto malam dan video. Poco M7 Pro juga punya OIS dan sama juga 50
megapiksel kamera utamanya. Sedangkan untuk kamera depannya Moto G57 Power V dikasih 8 megapiksel. Samsung Galaxy S17 dengan 13 megapikselnya dan Poco M7 Pro 20 megapiksel. Nih kalian lihat sendiri ya hasil tangkapan kamera menggunakan ketiga HP ini. Nah, ini adalah perbandingan hasil video kamera belakang dari ketiga HP berikut ya. Yang sebelah sini itu Samsung, yang tengah ini Motorola, dan yang sebelah kanan ini Poco. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk warnanya. Si Motorola ini kelihatan lebih natural ya. Kalau kalian lihat warna hijaunya itu lebih sedikit ke warm. Sedangkan buat yang Poco ini agak saturated, dan yang Samsung ini color tone-nya agak sedikit cold gitu ya. Nah, untuk dynamic range ketiganya udah bagus banget sih. Tuh. Dan kalian bisa nilai sendiri untuk stabilisasinya. Dari preview sih ketiganya udah stabil banget. Kalian bisa nilai sendiri ya. Terus kalau untuk fokusnya, dia bisa sampai cukup dekat ya. Nih kalian bisa nilai sendiri, ini untuk di resolusi 1080 30 fps. Nah, ini untuk hasil perekaman kamera depan dari ketiga HP berikut. Yang sebelah sini ini Samsung, yang tengah Moto, dan yang sebelah kanan ini Poco. Untuk ini perekaman di 1080 30 fps. Kalian bisa nilai sendiri. Untuk yang Samsung kelihatan lebih terang ya dari preview. Kalau yang Moto itu sedikit lebih gelap, tapi untuk detailnya juga masih cukup bagus. Sedangkan yang Poco ini kelihatan overexposed banget ya. Kalian bisa nilai sendiri untuk stabilisasinya juga. Gimana kameranya? Kamu paling suka hasil foto dan video yang mana nih? Sensor Sony Lithia 600 pada Moto G57 Power emang berguna banget ya buat dapetin hasil foto yang beneran detail. Nah, untuk produktivitas better yang mana nih? Di sini Moto G57 Power dikasih fitur AI yang saya bilang cukup lengkap ya. Apalagi di kelas 2 hingga 3 jutaan ini udah dilengkapi dengan Smart Connect. Terus ada juga Gemini. Dan udah bisa circle to search langsung lagi. Smart Connect ini enak banget buat mindahin file ke laptop atau tablet, tinggal drag and drop aja. Kamu tinggal hubungin dan nggak perlu repot. Semuanya berasa seamless. Terus ada Gemini. Ini sih jelas udah jadi andalan banyak orang ya. AI yang berguna buat summarizing, buat kerja, dan lain-lain. Nah, kalau Samsung gimana? Kelebihannya tahan lama nih guys. Update OS 6 tahun, security patch 6 tahun. Sampai 2031 masih aman ya pastinya. Sedangkan Poco jelas unggul di HyperOS yang ringan dan banyak fitur praktis yang buat kebanyakan orang udah terbiasa. Tapi kalau mau ngomongin kesimpelan UI, Moto G57 Power juga udah simple banget ya. Bahkan nggak susah buat navigasi atau cari yang kita butuhin dari HP ini. Pokoknya emang beneran seamless sih makainya. Terus ada lagi nih yang jelas kelihatan bedanya, yaitu ada pada baterainya. Ini kategori yang paling jelas bedanya. Samsung S17 dengan 5000 mAh, Poco M7 Pro dengan 5110 mAh. Sedangkan Moto G57 Power kasih 7000 mAh. Iya betul, 7000. Dengan teknologi silikon karbon pula lagi, yang lebih awet siklusnya dan bisa tahan hingga 60 jam pemakaian. Kalau kamu tipe orang yang males ngecas atau sering keluar seharian, ini HP yang aman dipakai nggak mati-mati sih. Untuk kecepatan chargingnya juga, Poco masih unggul dengan 45 watt, Samsung 25 watt, sementara Moto 30 watt aja. Tapi durasi baterainya beda-beda kelas ya. Kesimpulan, jadi pilih yang mana? Pilih Samsung Galaxy S17 LTE karena cocok buat kamu yang mau HP awet bertahun-tahun, update sampai 2031, dan layar Super AMOLED yang kita tahu emang bagus tampilannya. Atau Poco M7 Pro 5G sebagai pilihan yang masih kencang dengan Antutu 680 ribuan dengan layar terang, terus kameranya stabil lagi. Lebih cocok buat yang suka desain berbeda dengan layar gonjreng. Atau bisa ambil Moto G57 Power sebagai pilihan paling powerful. Baterai terbesar, performa stabil, Snapdragon 6S Gen 4, performanya juga menyentuh 843 ribuan, durability paling oke udah military standar. Sensor kameranya premium loh, Sony Lithia 600.
dan fitur produktivitasnya tuh lengkap. Secara keseluruhan, kalau saya pribadi sih Moto G57 Power ini paling masuk akal buat dipakai harian. Tenaganya ada, kameranya reliable, baterainya paling panjang, dan feels-nya itu beda. Tapi balik lagi ya, terbaik itu bukan yang paling mahal atau paling murah, tapi yang paling cocok buat kamu. Nah, kira-kira mana ini yang paling cocok buat kamu? Kalau kamu kepikiran nih ya, budget 2 hingga 3 jutaan dan butuh HP yang powerful, awet, dan siap nemenin aktivitas sehari-hari, untuk saat ini ambil Moto G57 Power. Lebih baru, lebih kuat, dan kameranya juga lebih mumpuni. Dan ini bisa jadi jawaban paling logis sekarang. Tapi kalau kamu mau gayanya beda tapi performanya gaming masih tetap mumpuni, bisa ambil si Poco M7 Pro. Atau kalau kepengen update panjang HP-nya, bisa sikat si Samsung Galaxy S17. Sekarang tentuin sendiri deh, mana yang paling cocok buat kamu. Cek link di deskripsi video di bawah ini ya, buat yang ingin beli Moto G57 Power. Untuk hari ini aja ya, ada harga spesial launching 12.12 eksklusif di Shopee, hanya Rp2.999.000 aja. Dan dapatkan keuntungan hingga Rp1.000.000. Oke guys, jadi itu dia smartphone 2 jutaan yang bisa kamu beli dan saya rekomenin untuk saat ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.